Dewi itu kayak mami, mami, kayak mami, mami. Ya gitu loh, macam habis ngafalin skrip itu. Polisi pun menduga mungkin saja Regan ini terlibat dalam kasus hilangnya keluarga Amarjit atau keluarga Gopal. Cuman karena nggak punya cukup bukti, polisi ya nggak bisa nahan si Regan lah, karena dia dibebasin dulu nih. Tapi walaupun dibebasin, polisi tetap terus berusaha untuk mencari bukti dengan melacak keberadaan mereka kemana. Selesai. Caranya, polisi minta data dari menara pemancar sinyal ponsel Amarjit sama si Regan ke pihak operator seluler. Setelah didapat data itu, ya dianalisis sama ahli forensik telekomunikasi. Dan hasilnya, tanggal 13 Februari itu, sinyal HP-nya Amarjit sama Regan ada di bergerak ke arah Stonehenge atau daerah tempat mereka janjian bertemu investor pro, ada di situ. Tapi nggak lama kemudian sinyal itu bergerak lagi ke Wilton Salisbury. Ini sekitar 14 kilo dari Kayak udah labu. Dah, terus beberapa jam kemudian kedua sinyal HP Amarjit sama si Regan ini bergeser lagi. Tapi digeser jauh kali, Wak. 127 km ke arah barat. Ya, dan berhenti di sebuah wilayah yang bernama Exeter, Wak. Dua-duanya. Pak di sini. Kenapa? Habis meeting aku langsung pulang, Pak. Orang data seluler kok sama Amarjit kerekam di Exeter. Kemungkinan kalau Regan bohong ini, kalau udah bohong dikit langsung dicurigai lah pasti. Apalagi dia bilang sorenya langsung di voice note sama siapa, sama si Amarjit. 127 kilo, kan pasti memakan waktu yang lama ya kan. Sore pasti ada gitu. Seperti ini Nadia Omar. Betul sekali. Kalau memang begitu lagi. Polisi pun akhirnya langsung gerak cepat, bukan ke Regan, tapi ke daerah Exeter tadi, tempat sinyal terakhir HP-nya Amarjit sama si Regan. Nadia Omar. Rupanya itu Exeter ini, Wak, mengarah ke rumahnya siapa? Berlinda. Direct hubungan pelaksana baru yang dibawa sama si Regan. Si polisi. Kan langsung ke Berlinda. Polisi nanya, kamu kenal sama Regan? Iya, Pak, dia kenalan lama saya. Dia juga nawarin saya, Pak, jadi direktur perusahaan barunya, kata si Berlinda. Dia pernah ke rumah kamu ya, Pak? Pernah beberapa kali, Pak. Kalau tanggal 13 Februari kemarin, dia ke rumah kamu nggak? Enggak. Cuma Pak, iya, waktu itu pula dia datang nawarin saya buat jadi direktur baru. Sama sekalian saya tanda tangan berkas. Oke, 13 Februari yakin? Iya Pak, yakin 13 Februari. Nah, dia sama siapa waktu itu? Sendiri Pak, sendiri. Tapi beberapa hari kemudian dia datang lagi sih Pak, sama dua kawannya. Satu namanya Onsi, satu lagi Vina. Mereka katanya mau bantuin bikin saluran drainase di pekarangan rumah saya. Katanya gara-gara lihat tanah saya becek kali, mau diperbaiki sama mereka. Itu kata Pak, perbaiki drainase. Ini polisi. Pertama, bisa tanggal 13 Februari. Regan datang sendirian ke rumah Belinda. Padahal jelas katanya di sinyal HP terdetek Regan sama Amarjit ngarah ke rumah Berlinda. Kalau dia datang sendiri, Amarjitnya kemana? Itu pertama. Terus kedua, kenapa tiba-tiba si Regan ini datang ke rumah calon direktur perusahaannya untuk bikin saluran drainase di pekarangan rumahnya? Buat apa? Kalau alasan untuk becek, itu kan Regan sama kamu. Polisi nanya lagi, waktu mereka benerin saluran drainase, kamu lihat prosesnya? Nggak begitu sih Pak, soalnya kan di luar kan Pak ya. Hari itu saya juga lumayan sibuk dan saya juga ada urusan di luar. Jadi saya nggak begitu perhatian, saya udah senang Pak mereka mau bantuin drainase saya. Di situ, polisi. Ini jangan-jangan si Regan ini ngomongin sesuatu di karakternya Belinda. Tapi Belindanya nggak tahu. Dan kemungkinan terburuknya yang disembunyiin sama si Regan di situ adalah jasadnya Amarjit.
karena terakhir kali sinyalnya Amarjid ketangkap di Papua dan Amarjid udah beberapa hari nggak ada kabar, cari kemana-mana juga nggak ketemu, ke luar negeri itu udah nggak mungkin. Dan takutnya dia udah dihabisin nyawanya sama Rigen, terus mungkin dikubur di situ. Tulis namanya Dev dan kawan, dia lagi main kano di tengah laut daerah Port Moresby. Nah, waktu dia lagi main itu, nggak sengaja mereka Ono melihat gak ya wong lanang sing gak ada benda seneng terakhir di permukaan cecep laut. Nah, pas didekati, mereka terkejut karena benda terapung itu jasad. Lanjut mengidentifikasi jasad itu selama hampir semingguan. Sampai akhirnya ketahuan lah kalau jasad itu adalah jasadnya Amarjid Hanwa yang ketemu Amarjid itu dibuang. Tapi baru jasad Amarjid aja ditemukan. Nasib istrinya si Nancy, mertuanya siapa sih, caranya sama dua anaknya itu belum tahu mana, belum tahu kemana, gimana dan bagaimana. Jadi 5 keluarga yang hilang kan, Wak. Di titik ini baru 1 tubuh aja ditemukan, itu dirinya anak. Nah, sesuai dugaan polisi, Wak, Amarjid betul-betul memang sudah dihilangkan nyawanya sama orang. Dan kecurigaan polisi makin kuat lagi ke si Rigen lah. Apalagi setelah berita penemuan hilang, putih kelek. udah nggak pernah datang lagi ke kantor saya Kan iya dan nggak pernah terlihat lagi di sekitar. apa mau aku sing jago putih kelek. Apa wong lanang wong itu ini jago putih kelek. Memburu si Rigen. Ada juga yang ditugaskan mencari barang bukti Soalnya aku jago putih. kapannya si Rigen. Dan tentunya ada lagi yang ditugaskan untuk mencari